Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran bukan sekedar bacaan biasa, tapi kalam Allah, wahyu mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup dan cahaya bagi semesta. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihayati, dijaga, dan dihormati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Shad ayat 29, Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai akal pikiran mendapat pelajaran. Karena kemuliaannya, Islam mengatur adab dan etika saat menyentuh dan menyimpan Al-Quran, termasuk larangan membawa mushaf ke dalam toilet sebagai bentuk pemuliaan terhadap kalamullah. Tapi kini zaman telah berubah. Al-Quran tidak hanya tertulis dalam mushaf. Kini Al-Quran hadir dalam bentuk digital melalui smartphone, tablet, dan laptop. Lantas bagaimana hukumnya membawa HP yang berisi aplikasi Al-Quran ke dalam toilet? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ajak sahabat semua untuk like video ini. Dan bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan ilmu dan hikmah lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam sangat memperhatikan adab dan kebersihan, termasuk ketika berada di kamar mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak tuntunan. Di antaranya, pertama, berdoa sebelum masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin jahat laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tidak membawa sesuatu yang mengandung lafaz Allah seperti mushaf Al-Quran. Yang ketiga, tidak berbicara di dalam toilet, apalagi membaca ayat-ayat suci. Dalam kitab Muhnil Muhtaj,
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip pendapat Imam Al-Azra'i, haram membawa mushaf ke dalam toilet tanpa kondisi darurat. Ini dilakukan sebagai wujud pengagungan terhadap mushaf. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang dimaksud mushaf adalah segala benda yang mengandung sebagian ayat Al-Quran yang digunakan untuk belajar, seperti kertas, plastik, papan, tembok, dan sebagainya. Jadi mushaf bukan hanya buku fisik, apapun bentuknya, jika berisi ayat Al-Quran yang ditulis permanen, maka harus dijaga dan dihormati. Membaca Al-Quran di dalam toilet adalah perbuatan yang sangat tidak pantas dan dilarang. Ulama menyatakan membaca Al-Quran di tempat najis seperti kamar mandi adalah makruh tahrim, yaitu larangan yang mendekati haram karena bertentangan dengan pemuliaan terhadap kalamullah. Dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi disebutkan, tempat-tempat kotor seperti WC, tempat sampah, dan yang serupa dengannya tidak pantas untuk disebut nama Allah, apalagi membaca ayat Al-Quran di dalamnya. Karena itu, jangan sekali-kali membaca Al-Quran saat berada di toilet, meskipun dari hafalan, dan apalagi dari aplikasi digital. Lantas bagaimana hukum membawa handphone atau smartphone yang berisi aplikasi Al-Quran ke dalam toilet? Dalam Mauqi'ul Islam Soal wa Jawab disebutkan, smartphone atau perangkat digital yang di dalamnya terdapat Al-Quran, baik dalam bentuk teks atau audio, tidak dihukumi seperti mushaf, karena tulisan yang muncul adalah sinyal digital. Ia tidak tetap dan bisa hilang kapan saja. Jadi membawa handphone ke toilet tidak sama dengan membawa mushaf. Kenapa? Karena tulisan Al-Quran di handphone bukan huruf permanen, melainkan pancaran sinar digital yang hanya muncul saat dibuka aplikasinya. Handphone juga tidak hanya berisi Al-Quran, tapi berbagai aplikasi lain seperti chat, kamera, browser, dan lain-lain. Namun meskipun tidak haram membawa handphone ke dalam toilet, tetap dianjurkan untuk tidak membuka aplikasi Al-Quran di sana. Bahkan ketika di luar toilet pun, kita tetap harus menghormati Al-Quran, termasuk tidak meletakkan handphone yang sedang menampilkan ayat Al-Quran di sembarang tempat. Ada sebuah analogi yang sangat menarik dan masuk akal. Jika kita menghafal Al-Quran di dalam otak kita, apakah berarti kita tidak boleh masuk toilet karena membawa ayat Allah dalam diri kita? Tentu saja boleh. Karena isi hafalan Al-Quran dalam otak bukan benda fisik yang dapat dinajiskan, tapi tetap saja tidak boleh membacanya di dalam toilet. Demikian pula dengan handphone. Meskipun menyimpan Al-Quran secara digital, handphone tetap boleh dibawa ke dalam toilet selama aplikasinya tidak dibuka. Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran mulia dan harus dimuliakan. Di era digital ini, kita perlu bijak dalam menyikapi kemajuan teknologi.
memiliki aplikasi Al-Quran di handphone kita adalah baik, tapi jangan sampai menggugurkan adab dan kehormatan terhadap ayat-ayat Allah. Bawalah handphone ke dalam toilet jika perlu, tapi jangan pernah membuka aplikasi Al-Quran di sana. Hormatilah Al-Quran dimanapun kita berada, karena kemuliaan kita sebagai umat Islam sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan firman Allah. Akhirul kalam, jika video ini bermanfaat, silakan share ke saudara, teman, dan grup WhatsApp Anda. Barangkali dari satu share yang Anda lakukan, ada seseorang yang berubah lebih baik, dan dari situ pahala jariah terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.